Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bapak-bapak, kang bro, juga mas bro yang keren-keren di sono. Kita akan membahas seputar MotoGP hari ini tentang siapakah yang bersinar di MotoGP Buriram tahun ini. Dikarenakan MotoGP Thailand sebentar lagi akan dilaksanakan yakni minggu ini. Dan ini merupakan prediksi dari saya siapa yang akan bersinar ataupun menjadi podium ya. Tapi video ini agak panjang, jadi mohon disimak, oke? Yang pertama pastinya adalah Marc Marquez, karena memang Marc Marquez memiliki, dan Marc Marquez ketika dia di Honda gitu ya, ketika dia belum bapuk motornya itu, dia selalu aja memenangkan balapan di Buriram ini gitu ya. Ditambah lagi Marc Marquez juga mengincar gelar juara ke-9-nya, daripada itu memulainya dari sirkuit Buriram ini. Apalagi Marc ini mengendarai motor Ducati yang kompetitif. Dikarenakan memang dengar kabar gitu ya, settingan dari motor Pecco dan motor Marquez itu berbeda gitu ya. Dan Marc Marquez juga di beberapa sesi terakhir ini di tes manapun dia menunjukkan hasil yang sangat baik. Dia tercepat di Buriram dan juga di tes-tes sebelumnya dia juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan berita juga Franco Morbidelli dia lebih memilih pengembangan motor yang dikembangkan oleh Francesco Bagnaia atau Pecco daripada Marquez, dikarenakan settingan Marquez ini tidak masuk akal, maksudnya tuh kayak maksudnya kayak di luar nurul gitu. Jadi dia si Franco Morbidelli dan juga tim-tim satelit lebih memilih untuk menggunakan data ataupun settingan yang dipakai oleh Pecco. Karena kalau misalnya menggunakan data dari Marquez itu mereka belum siap ataupun ini mereka terkejut karena ini bukannya malah gacor, nanti mereka malah nyungsep terus gitu, karena mungkin limit motornya Marquez setting motor Ducati ini terlalu gacor, maksudnya hanya dia yang bisa mengendarai motor itu. Karena memang ketika di Honda gitu ya, Marc Marquez ini dia tuh setting motornya gitu ya. Motor Honda ini hanya bisa dikendarai oleh Marc Marquez, daripada itu Honda menjadi bapuk karena terlalu mengandalkan Marc Marquez. Dan ketika Honda itu bapuk, ketika setelah si Pol Espargaro yang mengembangkan motor, justru setelah Pol Espargaro itu dia yang membuat motor itu bapuk. Jadi setelah dites sama Pol Espargaro malah menjadi runtuh itu gitu, maksudnya Honda ini gitu. Tapi memang di sirkuit Buriram terkenal dengan belokan yang cukup tajam, apalagi ketika mau, kalau nggak salah, karena sirkuit Buriram memang terkenal dengan stop and go-nya gitu ya. Jadi yang banyak lurusan itu kadang-kadang di sektor 3 atau sektor 4 gitu ya. Kalau nggak salah, kalau misalnya sektor lurusan itu kalau nggak salah dikit doang. Jadi yang banyak lurusan itu malah di bagian tengah, bukan di bagian lurus kayak di Qatar gitu, kayak di sirkuit Qatar gitu. Jadi memang sirkuit Buriram ini cocoknya dengan motor V4, karena motor V4 ini kan kalau keluar tikungan mereka ini lebih cepat, ditambah lagi ada whole god device gitu ya. Whole god device gitu, pokoknya yang turun itu yang belakangnya gitu ya. Tapi memang whole god device ini juga dipakai oleh tim lainnya, tapi kan yang lebih mendominasi itu adalah Ducati gitu ya. Ketika keluar dari tikungan gitu ya, itu motor Ducati udah cepat, terus ada whole god device-nya yang sangat cepat juga. Daripada itu mesin V4 ini lebih bertenaga ketika keluar tikungan, apalagi di sirkuit Buriram. Daripada itu Marc Marquez kemarin itu di tes Buriram dia menunjukkan bahwa memang sirkuit ini cocok dengan mesin V4 gitu ya. Bukannya menginikan inline 4, tapi memang ini terkenal dengan sirkuit yang ditambah lagi juga harus bisa memilih ban. Strateginya adalah harus memilih ban. Apalagi Michelin ini terkenal memang ban belakangnya ini yang bagus gitu ya. Ketika itu kan kalau Bridgestone itu kan depannya, kalau ini kan belakangnya. Daripada itu setiap rider juga harus memiliki strategi memilih ban, ataupun ketika mereka ini harus benar-benar menyesuaikan sirkuit gitu. Karena kan mereka juga mau kualifikasi dan juga kayak menjajal sirkuit juga beberapa jam sebelum kualifikasi, seperti itu kan, latihan kayak gitu. Jadi itu yang akan menyesuaikan nanti. Apalagi Pecco bilang bahwa Marquez memang lebih siap untuk menghadapi di Buriram ini, balapan GP ini gitu ya di Thailand, karena dari dilihat sama Bagnaia Marc Marquez ini lebih siap, karena di tes aja dia udah gacor gitu, seperti itu. Tadi yang pertama adalah Marc Marquez, yang kedua adalah pastinya Pecco Bagnaia yang menjadi sepedok sama Marquez gitu ya. Karena tidak dipungkiri bahwa Pecco adalah kandidat untuk Jurdun juga. Apalagi dia lebih berpengalaman di Ducati gitu ya. Walaupun dia settingnya berbeda dengan Marquez, karena memang setiap rider itu memiliki settingan tertentu untuk balapan, menyesuaikan gaya balapnya. Pecco ini memang sangat gacor ketika di main race ataupun di race utama.
Apalagi dia juga juara bertahan dan muridnya Valentino Rossi, dia pastinya ingin membuktikan kepada halayak ramai bahwa dia ini tidak kalah dengan Marc Marquez. Walaupun memang di tes Pecco Bagnaia tidak menunjukkan hasil yang cukup bagus seperti Marc Marquez, tapi tes itu kan cuma maksudnya itu kan tes gitu ya. Kalau misalnya di main race ataupun di ini gitu bisa saja nanti berubah gitu. Maksudnya mungkin itu strategi dari Pecco jadi supaya dia tuh tidak kelihatan cepat padahal dia menyimpan strategi. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya tentang saya membahas tentang Pecco. Memang Pecco ini diam-diam, kalem, santai seperti di pantai gitu. Tapi dia ini menyimpan strategi gitu. Strategi yang strategi yang bagus untuk bisa mengalahkan para rider nantinya di race gitu ya. Marquez memang mengatakan waktu itu dia itu adalah seorang pembalap yang agresif dan juga pembalap yang pengen menang, bukan seorang pengembangan motor gitu. Jadi memang Pecco ini yang lebih lebih fokus ataupun karena dia lama di Ducati dia lebih fokus untuk mengembangkan motor daripada Marquez. Marquez juga mengembangkan tapi dia emang menyeting motornya itu kayak emang udah gacor karena dia ambisinya ya pengen menang gitu, bukan untuk mengembangkan motor seperti itu. Apalagi konsistensi ataupun konsisten dari Pecco ini di tahun sebelumnya juga di tahun 2024. Pecco sudah membuktikan bahwa dia ini konsisten, hanya saja dia di race utama di sprint race dia itu itu jatuh. Jadi dia tuh harus bisa konsisten di sprint juga agar bisa jurdun gitu ya. Karena kan sekarang ada dua gitu ya. Sabtu Minggu itu kan sprint, yang kedua itu main. Jadi harus memaksimalkan dua-duanya agar bisa menjaga poin seperti itu. Selanjutnya kandidat yang akan bersinar yaitu adalah Alex Marquez, karena memang di tes seperti kakaknya Alex Marquez juga menunjukkan hasil yang baik. Itulah karena kan sekarang pakai GP24 semua, jadi Alex Marquez juga harus diwaspadai ya di race utama ataupun di sprint race seperti itu. Karena memang di antara tim satelit lainnya di Ducati gitu ya, cuma Marc Marquez supaya Alex Marquez yang menunjukkan hasil yang sangat baik di tes pramusim. Karena untuk tim satelit lainnya, maksudnya untuk VR46 ya kurang gitu ya gitu. Valentino Aldoger juga walaupun dia ada peningkatan tapi kan masih adaptasi gitu ya. Daripada itu Alex Marquez juga perlu diwaspadai untuk di race ini. Selanjutnya pastinya adalah dari tim Yamaha gitu ya, Fabio Quartararo. Walaupun inline 4, maksudnya dia kan pakai mesin inline 4 yang memang katanya mesin inline ini kurang bisa di sirkuit ini karena memang setiap motor itu kan harus bisa menyelesaikan sirkuit. Kalau Ducati kan sudah hampir bisa semua sirkuit kan harus bisa. Kalau Ducati di setiap sirkuit dia bisa adaptasi dan juga bisa gacor. Kalau Yamaha kan ini dia masih pakai inline 4 walaupun udah cepat, tapi ada beberapa komponen tertentu yang harus dimaksimalkan oleh motor ini inline 4 agar bisa bersaing dengan Ducati di race Buriram ini. Apalagi Fabio Quartararo, dia pastinya ingin menjadi podium, maksudnya dia tidak ingin di barisan tengah lagi. Dia ingin membuktikan di race Buriram ini bahwa dia itu bisa menyaingi Ducati. Jadi kita akan lihat gitu ya siapa yang akan bersinar gitu ya. Kalau dari saya itu ya itu maksudnya dari pertama pastinya Marc Marquez, kedua Pecco, ketiga Alex, Fabio dan Bezzecchi juga ya. Yang selanjutnya juga Bezzecchi dari Aprilia gitu ya, karena memang dengar kabar Martinator itu cedera lagi gitu ya. Ini sesuai banget nih Martin gitu ya. Udah mau tes, udah mau berangkat ke ini gitu ke Thailand, malah dia belajar motor dia cedera pas lagi latihan motor, jadi malah nambah cedera gitu. Jadi dia nggak ikut tes, jadi mungkin digantikan sama si Salvadori gitu ya. Jadi yang akan Aprilia itu yang akan mungkin bersinar dari Aprilia adalah Marco Bezzecchi seperti itu. Karena Bezzecchi menunjukkan hasil yang cukup baik dengan Aprilia di tes kemarin di Buriram gitu ya. Walaupun dia kan dari tim satelitnya VR46 terus masuk ke Aprilia, tapi sudah menunjukkan hasil yang sangat baik ya Bezzecchi ya. Dia ini juga bisa mengembangkan motor, jadi dia membawa Aprilia motor Aprilia ini kompetitif di tes Buriram kemarin. Dikarenakan Marco Bezzecchi dia sangat ingin menjadi tim pabrikan gitu ya. Jadi daripada itu dia sekarang harus membuktikan dan mungkin akan bersinar gitu ya untuk menyaingi barisan depan gitu ya. Yang selanjutnya siapa lagi ya? Mungkin Pedro Acosta gitu ya. Karena memang Pedro ini kemarin dia ini menyindir Marc Marquez. Dia ketika di acaranya TV Spanyol atau dia bilang bahwa ketika ditanya sama host siapa itu Marc Marquez apakah
pasti apakah kenal dengan Marc Marquez gitu ya. Dia bilangnya nggak kenal. Wih, ini aja bocah tengil gitu. Jadi dia kayak mengumbar cyber ke Marquez gitu. Kalau misalnya ketika ditanya Martin tahu dan pernah balapan sama Martin, tapi kalau Marquez siapa dia dia alien gitu bagaimana gitu ya, si Pedro ini. Tapi memang walaupun dia emang songong gitu ya, tapi tengil, tapi dia musim sebelumnya dia menunjukkan di tim satelit gas-gas, dia menunjukkan dia bisa gitu. Cuma emang masih muda, terlalu ambisius jadi jatuh mulu. Tapi di musim ini dia mungkin harusnya bisa gitu ya, harusnya bisa ke bagian belakang lagi, ke bagian depan lagi harusnya gitu. Ngerecokin yang dia nggak kenal itu Marc Marquez gitu. Jadi jangan cuma omong-omong doang. Pedro Acosta harus membuktikan bahwa dia juga bisa gitu ya. Karena tim KTM juga gitu ya, mesinnya memakai V4, cuma memang beda gitu. Karena setiap tim itu, setiap pabrikan itu beda gitu. Mesinnya beda itu dari motornya. Walaupun karena seperti Enea Bastianini ini, dia di Ducati, tapi dia pakai cara mengendara di KTM ternyata nggak bisa secepat Ducati. Jadi gaya balap itu juga ketika pindah ke motor lain itu juga harus menyesuaikan motor itu. Jadi bukan harus adaptasi seperti itu ya. Jadi Pedro kan udah setahun nih di gas-gas, jadi dia harus membuktikan gitu bahwa dia ini bisa. Karena di antara rookie lainnya cuma Pedro yang memang sudah setahun sebelumnya di MotoGP. Dia kan udah setahun di MotoGP. Kalau Ai Ogura sama si Fermin Aldoger sama si Somkiat Chandra kan masih baru ya masuk ke MotoGP. Daripada itu Pedro ini harusnya ya udah adaptasi dong, harusnya bisa dong menyaingi di depan gitu ya. Karena memang Pedro Acosta dia adalah seorang agresif juga, tapi dia itu agresif tapi cari aman gitu ya. Kalau Brad Binder kan kadang dia agak sulit untuk menyalip gitu ya, nggak agresif. Tapi kalau Pedro kan dia agresif juga, apalagi dia punya bakat yang potensial juga, termasuk rookie yang terbaik di musim sebelumnya. Selanjutnya memang juga rookie-rookie yang lain yang akan mungkin gitu bisa memberikan kejutan bersinar di MotoGP. Setidaknya walaupun tidak posisi 1, posisi 2, posisi 3 gitu, setidaknya tuh bisa posisi 4, 5 seperti Ai Ogura yang menunjukkan hasil yang cukup baik sama Fermin Aldoger. Kalau Somkiat Chandra mah ya jangan dulu gitu. Maksudnya ya karena kan motornya masih bapuk, masih berkembang gitu. Jadi untuk menyusul Ducati ya agak sulit gitu, begitu sulit. Jadi ya maksudnya ya nggak realistis. Tapi kalau misalnya Ai Ogura dari Trackhouse Racing ya, tim satelitnya Aprilia, itu bisa bersinar mungkin gitu ya. Dan juga Fermin Aldoger yang di timnya setim sama Alex Marquez. Jadi kita akan lihat gitu ya, mungkin akan ada gitu ya saling salip antara rookie dan rookie ya, seperti Fermin Aldoger, terus Ai Ogura dan Pedro Acosta juga mungkin akan bersaing. Itu yang akan semakin sengit gitu ya, persaingan di MotoGP ini sangat seru. Tapi kalau memang semuanya berjalan lancar, tidak ada namanya kayak ban yang bermasalah atau mesin yang tiba-tiba jadi Ghost Rider, jadi terbakar. Jadi kita berharap semoga semuanya baik-baik saja ketika race Thailand gitu, ketika seri Thailand yang dilaksanakan. Dan kita akan melihat persaingan yang ketat dari para rider ini, pendatang baru, senior gitu ya. Terus tim-tim satelit, semuanya kita akan seru mungkin ya. Karena saya di sini memang memprediksi yang akan bersinar itu adalah tim-tim pabrikan dari Ducati gitu ya. Dari Aprilia, dari Yamaha. Tapi kalau untuk tim-tim satelit itu juga bisa bersaing gitu ya. Terutama dari tim satelitnya Ducati, dari Alex Marquez itu yang sangat bisa bersinar di MotoGP Thailand seperti itu gitu ya. Fermin Aldoger juga ya, Aldoger gitu ya. Terus juga dari timnya satelitnya Aprilia, dari Raul Fernandez dan juga Ai Ogura itu juga, apalagi motornya kan udah kompetitif ya, mungkin bisa bersaing di barisan depan juga. Tapi untuk tim satelitnya Yamaha ini agak sulit, maksudnya bisa aja sih tapi kan saya itu memprediksi lebih jagoin si Fabio Quartararo yang mungkin bisa gitu. Setidaknya dia podium 3 atau 45 gitu ya, mungkin gitu nanti. Karena untuk tim satelit Jack Miller sama ini Miguel Oliveira, walaupun memang ada perkembangan Yamaha, tapi untuk menjadi podium 1 ya sulit gitu. Jadi realistis aja dari lihat tes-tesnya ya masih barisan tengah gitulah.
Apalagi Honda yang masih berkembang, yang masih jauh lah dari Ducati daripada itu. Tapi kan walaupun sekarang ada perkembangan kata ridernya, tapi untuk menyaingi di depan, untuk apalagi bisa menyaingi Ducati itu agak sulit gitu ya untuk podium satu. Daripada itu terus aja berkembang ini Honda gitu ya, dan akan gacor mungkin di tahun berikutnya seperti itu. Apalagi memang dengar kabar gitu ya, Valentino Rossi menyuruh para murid padepokannya untuk menjegal Marc Marquez seperti Franco Morbidelli, yang memang dia kan mencontek dia memakai mesin yang sudah dikembangkan oleh Pecco seperti itu. Jadi pastinya ya ini masih panas ini, apalagi kan sepeda sama murid Rossi, terus Rossinya juga kan masih ingin membalas Marquez atau gimana gitu, nggak tahu. Jadi kita akan lihat seperti apa gitu ya, dan pastinya akan seru gitu ya GP Thailand ini gitu ya. Antara mungkin kan para rider juga harus memilih ban yang bagus, soft, hard atau medium, seperti apa nanti kita lihat seperti apa pemilihan ban para rider gitu ya. Itu juga potensi karena untuk menang balapan juga harus tahu strategi dari memilih ban, apalagi Michelin kadang ban belakangnya kan bagus gitu ya, untuk grip belakang itu kan bagus ya, itu kan yang dibutuhin sama seperti Ducati gitu ya. Tapi untuk inline 4 gitu kan kadang dia lebih bagus di depan bannya, jadi kadang kesulitan ya inline 4 Yamaha ya, karena gripnya ada di depan kalau Yamaha kayaknya seperti itu. Prediksi saya untuk sprint race dan juga race utama, yang pertama adalah di sprint adalah Marc Marquez. Kalau misalnya memang tidak terjadi sesuatu gitu ya, dia bagus gitu ya pemilihan ban dan ininya gitu ya, balapannya gitu ya, pemilihan ban dan juga cuaca, Marc Marquez. Kedua Pecco, yang ketiga kayaknya sih itu Pedro Acosta gitu ya, kayaknya karena dia pastinya ambisius gitu ya, karena pastinya sangat seru kalau melihat Pedro ini bisa bersaing sama senior-senior. Jadi ya, kita lihat aja nanti ya. Kalau nggak Pedro, Fabio Quartararo yang bisa, karena Fabio ini pastinya juga ingin menunjukkan hasil terbaik. Itu untuk sprint sprint race. Karena sprint race kalau Pecco itu kan sprint race tuh kayak selalu aja dia kurang konsisten. Jadi mungkin di race sprint race ini akan menjadi gitu ya. Sprint race ini mungkin akan nggak bisa ke satu, karena Pecco biasanya lebih condong ke race utama gitu ya. Untuk sprint race-nya itu untuk race utamanya itu Pecco Bagnaia, Marc Marquez, kalau enggak itu Marco Bezzecchi gitu ya, karena memang Bezzecchi kemarin menunjukkan hasil yang bagus, tapi memang tidak menjamin. Tapi karena sirkuit Ducati ini kan alasannya karena memang sirkuit Buriram ini kan lebih cocok pakai mesin V4, jadi kayaknya Ducati yang mendominasi. Cuma memang pastinya ada di luar tim Ducati yang bisa menyaingi kayak Aprilia ataupun KTM gitu ya. Jadi pertama Pecco, kedua Marquez, yang ketiga mungkin Bezzecchi, Pedro Acosta ataupun Alex Marquez gitu. Yang ketiga itu antara itulah gitu ya. Jadi yang ketiga ini masih bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi kan nggak tahu, itu kan cuma prediksi nama juga gitu ya. Jadi tapi kalau menurut versi bapak-bapak, Kang Mas juga Kang Bro di sono seperti apa namanya? Posisi berapa nih? Silakan tulis di komen. Berapa nih di sprint race siapa pertama, kedua, ketiga, dan di race utama siapa yang akan yang akan podium 1, podium 2 gitu ya. Kalau prediksi saya itu sprint race Marquez, Pecco, Fabio atau Pedro. Race utamanya Pecco, Marquez, terus yang ketiga antara Bezzecchi, Pedro atau Fabio Quartararo gitu ya. Seperti apa prediksi dari bapak-bapak, Kang Mas Kang Bro di sono yang keren-keren seperti apa? Silahkan tulis komen siapa yang akan di race utama atau di sprint, siapa yang akan podium. Kita akan lihat sama-sama nanti, dan tulis aja di kolom komentar siapa prediksi siapa gitu ya yang akan menjadi pemenangnya. Tuh sekian dulu untuk video kali ini. Semoga sehat-sehat selalu buat Kang Bro juga Mas Bro juga Kang Mas di sono. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe juga, like dan komen agar video ini lebih menyebar ke pecinta MotoGP lainnya yang suka MotoGP, agar semakin ramai channel ini dan bisa live reaction gitu, oke? Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.